Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian, hamba Allah yang berbahagia, kita diperintahkan Allah untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia di pandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa kemuliaan itu tergantung kepada tingkat ketakwaan masing-masing kita. Inna akramakum innahu atqakum. Yang paling mulia yang paling takwa. Saum Ramadan sering sudah kita pelajari, kita dengarkan ceramahnya. Ahdafus Syam dalam sebuah kitab, target Ramadan itu membangun manusia takwa. Karena ujung ayatnya, sambil ujungnya la'allakum tattaqun. Walaupun banyak ayat lain di Quran itu ujungnya sama. Tidak hanya tentang puasa yang ujung la'allakum tattaqun. Beberapa ayat lain juga la'allakum tattaqun. Tentang ibadah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, ujungnya la'allakum tattaqun juga. Tentang berpegang teguh kepada Islam, jalan lurus, ujungnya la'allakum tattaqun juga. Nah, giliran saum Ramadan juga, setelah kata kutiba alaikumus syiyam, ujungnya juga la'allakum tattaqun. Kenapa harus takwa? Itu yang pertanyaan. Kenapa harus takwa? Banyak pandangan yang harus kita pahami dari takwa. Hikmahnya banyak sekali. Misalnya di ayat lain, kenapa harus bertakwa? Dapat apa orang bertakwa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim di surat Al-Furqan, di surat At-Taubah misalnya. Ada surat Al-Anfal. Bila buka nanti 29, ya ayyuhallazina amanu. Panggilannya orang-orang telah beriman. Iman kita tahu, kita sudah paham semua apa itu iman. Tasdiqum bil qalbi, iqram bil lisan, iqrarum bil jawarih, itu bil arkan. Iman itu kemantapan keyakinan kepada Allah dalam hati, yaitu iman kepada arkanul iman. Itu dulu dipahaminya. Siapa yang dipanggil amanu? Yang memahami dan meyakini rukun iman yang 6. Tidak boleh hilang satu. Berarti iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir dan takdir. Itu namanya arkanul iman. Ibnu Taimiyah ditanya, apa itu akidah? Arkanul iman. Sudah tuntaskah kita belajar arkanul iman? Baru beres akidahnya. Baru beres imannya. Harus belajar pemendalam akidah tentang iman kepada para malaikat. Karena poin iman ada malaikat. Kepada para rasul. Kitab-kitab Allah. Hari akhir dan takdir. Atau qadar-qadar. Harus memahami itu. Harus paham tentang takdir itu sendiri. Bagian dari iman yang dipanggil Allah amanu itu. Orang enggak paham takdir banyak keluh kesah. Banyak menyesal. Banyak bersedih. Banyak menangis. Dan takdir itu enggak dipahami. Bagian dari amanu yang dipanggil Allah. Di sini amanu dipanggil oleh Allah tentang ya alladzina amanu ittaqullah. Dipanggil kalimat wahai orang beriman ya alladzina amanu in tattaqullaha. Itu ayatnya. Jika kamu bertakwa kepada Allah, perhatikan kalimatnya. Ya alladzina amanu in tattaqullaha. Jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Nah, ini hadiahnya. Allah akan memberikan kepadamu furqan.
Para ulama memberikan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, furqan itu kemampuan orang yang bertakwa itu untuk membedakan mana hak, mana batil. Furqan. Yaj'al lakum furqanan. Fa fil mudhari yaj'al lakum. Dia Allah akan memberikan kepada kalian orang yang bertakwa tadi itu furqanan, kemampuan membedakan hak dan batil. Hak batil, benar dan salah, buruk dan baik. Dan itu pasangannya. Biadab dan beradab. Amanah dan khianat, itu pasangan. Jika kamu bertakwa, yaj'al lakum furqanan. Saya ulang. Allah memberikan kepadamu kemampuan membedakan benar dan salah. Sehingga jelas berpihaknya. Jelas berpihaknya. Jelas dukungannya. Jelas keberpihakannya. Jelas pro kontranya kemana. Sudah paham? Ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Ini beradab, ini biadab. Ini amanah, ini khianat. Nah itu mesti dipahami. Jika benar-benar bertakwa. Diberi kemudahan untuk memahami itu. Hidup ini enggak pernah hilang hak dan batil. Benar salah. Pertarungan sampai kiamat. Apa kita di pihak yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang biadab, yang beradab, yang khianat, yang amanah, di mana kita? Pro-nya. Dalam konteks akidah, wala kita kemana gitu loh. Itulah kajian al-wala wal-bara. Klimaknya akidah. Bukan lihat penampilan. Yang kita lihat akidahnya, keimanannya, akhlaknya, ibadahnya, komitmennya. Nah, baru berpihak. Jadi furqan ini dibutuhkan. Ilmu kita tentang kemampuan membedakan benar salah itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena hidupnya nggak lepas dari dua itu. Nggak lepas dari pertarungan itu. Hak dan batil. Bertarung sampai kiamat. Maka kenapa saum Ramadan itu ujungnya la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya membentuk pribadi yang takwa. Prosesnya adalah sudah jelas kita tahu tiap tahun. Ibadah yang sifatnya sirriyah, bukan jahriyah. Tidak ketahuan orang puasa apa tidak. Sekaligus melatih kejujuran di situ. Yang amanah di situ. Sekaligus dilatih karena dia sirriyah. Suami enggak tahu istrinya puasa walaupun bareng sahurnya. Anak sama ibu enggak tahu juga, sahabat enggak tahu. Karena itu sirriyah, enggak kelihatan. Bersama-sama sahur, bersama-sama iftar, belum tentu puasa. Karena enggak kelihatan. Sirriyah. Disitulah dilatih kejujuran, amanah. Ada masuk kategori al-haq di situ, membangun pribadi yang pro kepada kebenaran dan al-haq. Jadi sekalian berbahagia, karena itulah kita selalu disarankan oleh Allah untuk belajar sumber al-haq itu ya Quran. Allah sendiri menjelaskan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Al-haq dari Allah. Apa itulah hak? Sistem Islam itu al-haq. Dinul Islam. Yang sumbernya Al-Quran. Was sunnah. Itu al-haq. Tidak ada al-haq dua. Benar itu satu, enggak ada dua. Di dunia. Keyakinan kita al-haq dari Allah. Bukan dari yang lain. Maka tidak boleh ada kita semua agama benar semua, yang enggak benar, yang benar saya satu. Yang benar itu satu. 5 soal dijawab pasti benar satu, enggak mungkin 2 benarnya.
Satu, karena itulah kita diajarkan untuk belajar tentang hak dan batil. Allah memudahkan maksudnya. Kalau takwa kita tingkat tinggi, benar bertakwa. Takwa itu dasarnya adalah Quran. Karena orang bertakwa hudan linnas, hudan lil muttaqin. Quran itu hudan lil muttaqin. Al-Quran berdoman orang bertakwa. Digampang aja, siapa yang orang bertakwa itu yang menjadikan Quran sebagai hudannya, selesai. Karena itu wajib mempelajari. Ada 4 kita kepada Quran kan, untuk menjadi hudan orang bertakwa harus tilawah, tadabbur, hifzun, amal bih. Baca, pahami, hafalkan dan aplikasikan. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, karena itulah kenapa ayat ini memberi motivasi. Orang yang bertakwa itu diberi kemampuan untuk membedakan hak dan batil. Ayat kedua, orang bertakwa itu diperintahkan lagi oleh Allah dengan kalimat lain. Ya allazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ditekankan lagi. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah kamu orang yang benar. Tadi saya benar apanya? Ya benar keimanannya, benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya, benar ilmunya, benar keberpihakannya, benar komitmennya. Itulah perintah Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu menjadi bersama orang-orang yang as-sadiqin. Itu. Dan bisa kita evaluasi. Bahwa saya ini, masing-masing kita, nggak usah tuduh orang lain. Sudahkah saya bersama orang yang as-sadiqin itu? Ma'as-sadiqin. Bersama orang yang benar dalam semua aktivitas. Dan semua kegiatan. Dalam semua komitmen. Dalam semua gerakan. Kalau belum, koreksi lagi imannya. Ketakwaannya. Jadi perintah takwa itu juga disusul dengan kalimat khusus. Wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah kalian orang-orang yang benar. Jangan kita sia-siakan iman kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah itu, kita korbankan bersama orang yang tidak benar. Bergabung orang yang tidak benar. Yang rusak akidahnya. Enggak jelas agamanya. Rusak akhlaknya. Rusak moralitasnya. Pendusta dia. Pembohong dia. Korup dia. Tidak boleh. Haram hukumnya. Wa kunu ma'as sadiqin. Ini yang harus dipahami lewat saum Ramadan. Lewat puasa ini terlatih kita untuk menjadi orang bertakwa. Disuruh jujur oleh Allah. Dalam proses Ramadan. Puasa Ramadan itu. Ini yang mesti dipahami tahun ke tahun. Nah, kan kita kan banyak umat Islam, saudara-saudara kita juga, mungkin kita sendiri juga, kalau Ramadan itu aktifnya luar biasa. Doanya, zikirnya, sedekahnya, infaknya, berjamaahnya. Syawal hilang lagi di masjid. Satu pekan penuh sampai luar bikin tenda masjidnya. Malam ke-10 bubar. Satu Ramadan, satu Syawal hilang gitu. Itu kualitas kaum muslimin yang terjadi. Tidak konsekuen. Tidak komit dengan akidahnya. Dengan keimanannya. Nah ini yang perlu kita pahami. Karena itu, mencari teman itu yang benar. Bergabung itu yang benar dengan siapa? Yang benar Islamnya. Akan bersama juga di akhirat nanti dan di dunia. Allah beri motivasi lagi. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang anugerahkan nikmat dari Allah itu, akan bersama orang-orang yang disifatkan 4 orang. Siapa golongan yang Allah sebutkan diberi anugerah dalam Fatihah an'amta alaihim? Nah kita ikut. Ternyata orang yang minan nabiyyin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. 4. Akan bersama dengan para nabi, dengan siddiqin, dengan para syuhada, orang-orang soleh. Di akhirat kelak. Di dunia juga bersama orang soleh. Karena ujung ayat itu mengatakan, wa hasuna ulaika rafika.
Itulah sebaik-baik teman bergaul. 4 golongan itu sebaik-baik teman. Kalau mau bergabung, bergaul bersama-sama, bikin kekuatan. Tidak boleh orang musyrik. Kerjanya takhyul, khurafat, akhlaknya buruk. Lalu kita rangkul-merangkul. Itu yang mesti dipahami. Lewat puasa Ramadan yang kita lakukan sebentar lagi itu akan melatih diri kita menjadi orang yang amanah, yang jujur. Tentu saja akan jujur dalam semua aktivitasnya. Ini yang harus dipahami. Karena bagaimanapun banyak muslimin, muslimat, saudara-saudara kita yang belum paham. Cuma lapar-lapar, haus-haus saja. Terawih-terawih. Itu nggak diambil. Janji Allah, furqanan. Ma'as-sadiqin tadi. Nggak diambil itu. Nggak dapat. Kenapa? Memang tidak pakai ilmu. Celakanya kita itu beramal tanpa ilmu. Ikut, berjamaah ikut, lapar ikut, haus ikut, terawih ikut. Ilmunya apa? Nggak ngerti. Sehingga habis itu nggak ada apa-apanya. Karena seluruh ibadah itu ada dampak, ada efek. Ada pengaruh. Sholat membentuk pribadi juga. Zakat, puasa, haji. Buat dampak yang positif. Pribadi yang istiqomah, yang konsisten dengan Islam. Itu hasil daripada semua ibadah itu. Kalau masih sholat tapi masih mungkar, sholat masih korup, masih dusta, belum benar sholatnya. Karena Allah menjelaskan itu contohnya kan. Contoh sholat misalnya kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji mungkar. Kalau sholat masih korup, nggak benar sholatnya. Masih dusta, khianat. Berarti nggak benar sholatnya. Karena Allah menjanjikan itu. Sholat mencegah keji mungkar. Berarti dia peroh kepada yang ma'ruf, menghantam kemungkaran. Jangan dibalik. Orang munafik itu membela kemungkaran, mencegah yang ma'ruf. Baca At-Taubah 67. Munafik laki perempuan sama. Ya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu kerjanya mengajak yang mungkar, mencegah yang benar. Itu pedoman kita jelas itu. Kenapa mesti kita harus ikut mencegah yang ma'ruf, melawan yang benar, rame-rame keroyok yang benar. Sudah benar dikeroyok rame-rame. Yang mungkarnya malah didukung. Inilah perilaku umat kekinian. Udah jelas benarnya. Udah jelas salahnya. Kan tinggal dipilih itu, udah ketahuan tuh. Oh ini hak, ini batil. Masih aja menyerang kebenaran, mengeroyok kebenaran, dan membela kesalahan dan kebatilan. Ini yang mesti kita menang. Lewat puasa Ramadan ini, sembulan khutbahnya itu, mari kita konsentrasi melaksanakan sholat Ramadan ini dengan hati-hati. Satu rukunnya dipenuhi dengan penghayatan yang penuh. Kita kaji terus Ramadan ini. Semangatnya kan tinggi itu. Ada gaya magnetnya. Tilawah Qur'annya rajin. Ya tadaburnya rajin. Semua rajin. Terus kita memanfaatkan. Nah, kita adalah berhasil Ramadan. Nah, kita menjadi pemenang. Dalam arti berhasil membina diri. Melawan nafsu buruk yang menggoda dan merusak iman dan akidah kita. Semoga Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita agar mampu kita memahami Islam, menjadi muttaqin yang benar-benar konsisten dan selalu bersama orang yang benar dan mendapat furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa na'zim wa na'fidukum mimma innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fa'ajibullahu ila amadakum. Allahumma salli Muhammad ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman aminu birakum fa amanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun taqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimissalah.